Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Jakarta, 15 Agustus 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Anda masih bersama kami di live event penurunan bendera. Pemirsa, 68 orang pelajar SMA dari 34 provinsi di Indonesia terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2022. Yang mereka bertugas dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta hari ini 17 Agustus 2022. Siapa saja mereka? Berikut ini kami hadirkan profilnya. Ya, memang salah satu yang menjadi perhatian dan selalu paling ditunggu ini saat upacara pengibaran bendera merah putih adalah hentakan barisan Paskibraka Nasional tahun 2022. Dan yang juga pastinya yang selalu menjadi pertanyaan, siapa ini yang akan menjadi pembawa bakinya? Ya, betul. Ini ada rekan Jane William yang akan berbincang dengan I Dewa Ayu Firsti Meita Dewanggi, sang pembawa baki pada pasukan Paskibraka Nasional 2022 perwakilan Jawa Tengah. Berikut kita simak liputannya. Pemirsa, di perayaan peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia tahun ini terasa spesial karena pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibrakanya formasinya lengkap di tahun ini, 68 orang. Kita akan ajak berbincang salah satu dari Paskibraka ini dengan Ayu yang menjadi pembawa bendera di upacara penaikan bendera pagi tadi ya. Siap. Ayu, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar pagi ini baik ya, nggak ada yang trouble gitu. Sudah lega ya, sudah selesai bertugas? Ya, alhamdulillah sudah lega. Lancar-lancar ya tadi? Alhamdulillahnya lancar, cuaca juga mendukung karena tadi waktu mengheningkan cipta tiba-tiba suasananya tuh kayak mendung-mendung yang cerah-cerah gitu Kak. Jadi saya langsung alhamdulillah gitu, nggak hujan. Gitu aja. Oke, Ayu boleh cerita nggak sih persiapannya dari awal ikut Paskibraka sampai sekarang sudah bisa bertugas di Istana Negara, gimana sih? Ya, kalau persiapannya yang pertama pasti ada lari. Nah,
Kalau boleh sedikit curhat sama cerita nih Kak, dulu saya waktu seleksi sekolah lari satu lapangan itu satu putaran itu mungkin 200 nggak nyampe karena berat, rasanya berat banget. Jadi satu putaran itu pasti ada jalannya. Nah mulai dari situ saya tekad kayak aduh kalau kayak gini terus gimana nih. Akhirnya saya coba terus. Nah alhamdulillahnya waktu seleksi masuk mau ke provinsi sudah mulai bisa nih lari 6 kali putaran. Jadi pelan-pelan, dilatih pelan-pelan. Jadi prosesnya itu dinikmatin gitu Kak. Nah itu proses yang pertama. Habis itu ada push up. Push up yang pertama aduh nggak bisa banget ngangkatnya. Lama-lama mulai bisa. Jadi prosesnya itu bener-bener ada prosesnya, bener-bener dinikmatin kayak gitu. Awal mula tertarik ikut Paskibraka gimana tuh ceritanya? Awal mula tertarik itu karena waktu SD ya. SD tuh anak kecil kalau pasti kan libur tuh gak ada upacara. Akhirnya waktu di televisi pasti ada detik-detik proklamasi, udah nonton di depan. Ada bapak sama bapak kan tanya, itu tuh apa sih Pak? Kok pada pakaian putih-putih pada jalan apa prak. Nah, Bapak bilang nih, oh ternyata itu namanya Paskibraka dan yang ikut Paskibraka tuh anak-anak yang terpilih, anak-anak yang perfect gitulah katakanlah. Habis dari SD masuklah saya ke SMP. Nah, di SMP saya ada peluang di OSIS, Kak. Habis dari OSIS, di SMA udah mulai kayak aku di SMA nggak mau banyak ekstra deh, aku mau ke PBB aja soalnya kayak enak sih di lapangan bisa sama teman-teman bareng-bareng gitu. Nah di SMA carilah ekstra PBB masuk nih. Nah di situ ternyata kelas yang ada di ekstra itu menyeleksi kita yang ada di kelas-kelas 10 biar jadi siapa yang mau ikut jadi Paskibraka. Nah habis itu terseleksilah saya di sekolah, lanjutlah ke kabupaten. Setelah di kabupaten, alhamdulillahnya lagi masuk ke provinsi dan alhamdulillah sampai ke nasional sekarang. Dari provinsi ke nasional berapa lama prosesnya? Provinsi ke nasional kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Saya lupa Kak kalau masalah waktu tenggatnya. Selama mengikuti diklat begitu ya, gimana sih yang dirasakan? Waktu diklat di nasional itu yang pertama seru banget sama BPIP ya yang megang Paskibraka tahun ini. Itu seru banget karena sebelum kita masuk materi itu ada yang namanya dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu bagaimana caranya kita anak-anak Paskibraka itu saling mendekatkan diri, saling tahu namanya, saling tahu karakternya. Nah itu yang buat saya tuh kayak wah ini asik nih diklatnya. Nah setelah itu baru masuk materi. Mungkin satu materi itu 2 jam, nanti pasti ngantuk lah, nggak bisa bohong. Habis itu ada lagi malamnya ada materi lagi dari Pamong gitu Kak. Itu yang acara diklat selama 5 hari ditambah 2 hari sebelum kita terjun ke lapangan buat latihan. Gitu. Berarti kebersamaannya terasa gitu ya. Ada kendala nggak sih yang dirasakan pada saat bertugas tadi atau lancar semua? Kalau kendala itu pasti ada. Yang pertama pasti grogi. Nggak tenang, terus overthinking ya, malamnya tuh pasti overthinking kayak besok gimana nih, besok aduh kerjanya kayak gimana, hujan nggak ya, jadi pikiran kemana-mana Kak. Tapi balik lagi harus berdoa, harus tenang, tetap kita pasrahkan aja ke Tuhan, mau gimana pun besok, mau cuaca apapun besok, kalau Tuhan memang merestui ya alhamdulillah kayak gini cerah gitu. Oke, selain tadi katanya persiapan fisik, ada latihan fisik, kemudian ada pembekalan dari BPIP juga. Untuk makannya gimana ini? Ada vitamin kah yang di? Kalau makan di sini terjamin banget Kak. Pasti tiap pagi itu ada susu telur vitamin. Jadi nggak pernah tuh saya 1 hari pun lepas dari itu semua. Malah saya yang pernah nggak makan vitamin. Jadi dokternya langsung ngasih ke sini, ini vitaminnya diminum ya. Soalnya di sini kita itu dijaga ketat banget Kak. Jadi nggak sampai yang anak-anak atau teman-teman itu terlantar gitu. Enggak, di sini benar-benar terjamin semuanya. Alhamdulillah itu. Asupan gizinya dipastikan mencukupi ya. Nah, tadi kan Ayu juga cerita dari kecil udah cerita sama bapak, tertarik gitu lah ya melihat Paskibraka. Ini sudah kontak-kontakan belum sama keluarga? Keluarga nonton nggak?
Kalau keluarga tadi saya sempat minjem HP ya buat video call. Soalnya tadi saya tanya ternyata langsung pulang ke hotel. Jadi belum ketemu di sini di Istana Merdeka. Jadi cuman lewat video call aja. Alhamdulillah bapak mama sehat kok. Itu aja sih. Apa yang disampaikan tadi, rasa bangga dari orang tua ya? Kalau tadi video call lebih ke bercanda aja sih Kak, kayak Bapak udah makan belum gitu aja. Kalau rasa bangga pasti ada. Waktu pertama kali fit call yang Bapak lakukan itu kasih jempol ke saya, kasih jempol. Luar biasa. Jadi nggak ngucapin kayak kamu hebat, no. Jempol aja sudah cukup. Udah kayak oh ya udah tenang gitu. Udah memuaskan banget buat Ayu ya. Ayu, kemudian target ke depannya gimana nih? Sekarang sudah bisa menjadi paskibraka, ke depan mungkin ada tujuan apa lagi yang mau dicapai atau cita-cita ke depannya gimana? Tujuan saya yang kedepannya nih Kak, saya mau mengamalkan ya, bukan lebih ke gimana ya, mempraktekkan. Nah, mempraktekkan apa yang saya dapat di sini, karena di pemusatan pelatihan bersama dengan BPIP itu banyak sekali yang diajarkan nilai-nilai kehidupannya, bahkan yang lebih dari itu, misalkan Kak, makan saja sampai diatur. Itu semuanya tuh sebenarnya kayak aduh repot banget sih, enggak. Di dalamnya tuh ada banyak banget nilai-nilai yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Habis itu untuk cita-cita saya sekarang mau fokus di Akpol, insya Allah mau jadi polwan dulu ya, insya Allah. Semoga terwujud ya. Ayu, ada pesan nggak untuk mungkin adik-adiknya yang di tahun depan mungkin berkesempatan untuk menjadi paskibraka? Ya. Pesan-pesan buat adik-adik semuanya atau teman-teman ya, tetap berusaha karena kita tidak tahu Tuhan itu punya rencana lain. Dan kayak saya ini, saya nggak pernah menyangka bisa sampai ke nasional. Dan saya punya motivasi buat kalian semua. Yang pertama itu kalian harus kenali diri kalian dulu. Passion kalian tuh mau kemana sih? Nggak harus di paskibraka, dimanapun itu asalkan hal positif. Oke, itu kenali diri. Yang kedua itu adalah kejar. Apa yang dikejar? Kejar passionnya. Kejar bagaimana kita itu bisa dapat passionnya itu tuh. Setelah dikejar, kita kerjakan. Dikejar, habis itu dikerjakan. Nah, kalau udah dapet nih aku passionnya jadi paskibraka. Ya udah dikerjakan apa? PBB, latihan, lari. Nah, habis dikerjakan, itu kita harus yang namanya berdoa. Berdoa biar apa yang kita kerjakan itu semata-mata buat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dimudahkan, dapat ridhonya. Dan yang terakhir itu adalah tawakal. Kita sudah berserah diri, apapun hasilnya itu adalah usaha dari kita. Ayu, terima kasih banyak waktunya untuk Metro TV ya. Sukses selalu, semoga terwujud cita-citanya ya. Terima kasih Ayu. Ya, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan salah satu paskibraka, Ayu. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi. Dari Jakarta, Jen Levi Wardana, Metro TV.